hingga akhirnya tak mampu lagi bekerja. Sejak saat itu, Sari yang masih belia dipaksa menjadi tulang punggung keluarga. Ia hanya sempat menamatkan sekolah dasar, setelah itu waktunya habis untuk mencari nafkah. Walaupun hidup miskin, Sari tak pernah berhenti bersyukur. Baginya, selama masih bisa makan sekali atau 2 kali sehari, itu sudah lebih dari cukup. Setiap malam, ia pulang membawa hasil pulungan, plastik, kardus, dan kadang besi tua. Semuanya dijual ke pengepul dengan harga yang tak seberapa, lalu hasilnya digunakan untuk membeli beras, garam, dan sedikit lauk seadanya. Hari itu, matahari mulai naik, sinarnya memantul di atas gunungan sampah yang lembab. Sari mengusap keringat dengan lengan bajunya. Tiba-tiba seorang pemulung lelaki dewasa berteriak, "Hei, jangan ambil kardus itu. Itu punya saya," serunya sambil mendorong pemulung lain. Pertengkaran kecil seperti itu sudah biasa. Sari hanya menoleh sekilas lalu kembali fokus pada karungnya. Ia tak suka ribut, lagi pula tenaganya tak akan sanggup melawan orang dewasa. Baginya, masih banyak sampah lain yang bisa diambil. Namun, meski keras, dunia pemulung bukanlah dunia yang sepenuhnya kejam. Ada kalanya sesama pemulung berbagi, saling menolong jika ada yang terluka terkena pecahan botol atau paku berkarat. Sari pun dikenal di kalangan mereka sebagai gadis yang lembut hati. Pernah suatu kali ia rela memberikan sebagian hasil pungutannya kepada seorang ibu pemulung yang anaknya sedang sakit. "Kalau aku lapar, masih bisa tahan. Tapi kalau anak kecil lapar, itu yang gak tega," ucapnya waktu itu, membuat beberapa pemulung dewasa kagum. Hari itu, karung Sari baru terisi setengah. Ia menepikan diri ke sudut tepea yang agak sepi, berharap menemukan botol atau kaleng bekas yang belum tersentuh orang lain. Saat sedang mengorek dengan kayu besinya, ia teringat wajah ibunya yang sedang terbaring di rumah. Ibu Sari sudah lama batuk-batuk, tubuhnya semakin kurus. Setiap kali pulang, Sari selalu tersenyum, seakan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Padahal dalam hati, ia takut kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa. "Bu, sabar ya. Nanti Sari dapat rezeki banyak, kita bisa beli obat yang bagus," bisiknya dalam hati, sembari terus mencari barang bekas. Sejam kemudian, matahari semakin terik. Bau busuk makin tajam menusuk. Sari duduk sebentar di bawah bayangan seng bekas, minum dari botol plastik berisi air putih yang ia bawa dari rumah. Sambil menghela napas panjang, ia menatap ke arah gunungan sampah yang seperti tak ada habisnya. Kadang-kadang, Sari bertanya dalam hati, apa hidupku akan selalu begini? Memulung dari sampah orang kaya, Sari berdiri kaku di depan tumpukan sampah yang setengah runtuh. Matanya masih terpaku pada sosok lelaki yang tergeletak di sana. Suara lalat berdengung di sekitarnya, udara penuh aroma busuk, tapi yang membuat jantung Sari berdegup kencang adalah kenyataan bahwa ada manusia hidup di tempat menjijikan ini. Awalnya ia berpikir itu hanya mayat, korban kecelakaan atau entah apa. Namun, ketika ia memberanikan diri mendekat, samar-samar terdengar suara napas. Pelan, berat, terputus-putus. "Masih hidup?" bisik Sari dengan mata terbelalak. Ia segera jongkok, menyibakkan plastik dan kain kotor yang menutupi tubuh lelaki itu. Wajahnya tertutup debu dan noda lumpur, bibirnya pecah-pecah. Bajunya kusut, robek di sana-sini. Meski begitu, ada sesuatu yang janggal, lelaki ini tidak terlihat seperti gelandangan biasa. Dari potongan rambutnya yang rapi, kulitnya yang terawat meski kotor, hingga bentuk tangannya yang halus, jelas ia bukan orang yang terbiasa hidup di jalanan. Sari menggigit bibirnya, bingung harus apa.
Mas, Mas, dengar saya nggak? Katanya sambil mengguncang pelan bahu lelaki itu. Lelaki itu hanya mengerang pelan, matanya sedikit bergerak namun tidak terbuka. Sari panik, melihat sekeliling berharap ada orang lain. Tapi tempat itu sepi, hanya dirinya dan tubuh tak berdaya di depannya. Pemulung lain sudah pergi, hanya beberapa suara samar di kejauhan. Ya Allah, gimana ini? Sari tahu ia tak mungkin meninggalkan lelaki itu begitu saja. Hatinya menolak. Meski ia sendiri miskin, meski hidupnya keras, ia tidak pernah tega membiarkan orang lain menderita di depan mata. Dengan susah payah, ia mencoba menarik tubuh lelaki itu keluar dari tumpukan sampah. Keringat membasahi dahinya, tangannya gemetar karena tenaga yang terkuras. Tubuh lelaki itu jauh lebih berat dibanding tubuh Sari yang kurus dan kecil. Mas, bertahan ya. Saya bantuin, katanya terengah. Butuh beberapa menit hingga akhirnya ia berhasil menyeret tubuh lelaki itu ke tanah yang agak lapang, jauh dari tumpukan busuk. Sari duduk kelelahan, dadanya naik turun cepat. Setelah menarik napas dalam, ia menepuk-nepuk wajah lelaki itu. Mas, bangun dong. Jangan tidur di sini. Namun, responnya hanya desahan lirih. Sari semakin gelisah. Membawa ke rumah sakit? Itu jelas mustahil. Ia bahkan sering kesulitan membeli obat untuk ibunya. Menghubungi polisi? Tidak mungkin. Ia bahkan tidak punya ponsel. Satu-satunya pilihan adalah membawanya pulang. Tapi, bagaimana? Gubuknya kecil, jauh dari TPA. Ia harus melewati jalan setapak berdebu, lalu menyeberangi jalan besar untuk sampai ke rumah. Membawa seorang lelaki pingsan sendirian jelas bukan hal mudah. Namun, Sari menggertakkan giginya. Kalau aku tinggalin di sini, dia bisa mati. Nggak ada yang tahu juga. Tekad itu membuatnya bergerak. Ia mengambil karung goni miliknya, menuangkan isi karung ke tanah, semua plastik, kardus, dan besi yang sudah ia kumpulkan tumpah berantakan. Hatinya sakit melihat hasil kerjanya seharian hilang begitu saja, tapi nyawa manusia lebih penting daripada sekadar uang receh. Ia menggelar karung itu di tanah, lalu dengan penuh perjuangan menggulingkan tubuh lelaki itu ke atas karung. Setelah itu, ia menarik karungnya pelan-pelan, seakan menarik beban hasil pulungan. Keringat membasahi wajah dan tubuhnya, tapi langkahnya tidak berhenti. Setiap beberapa meter, ia berhenti untuk mengatur napas. Bahunya sakit, tangannya pegal, namun matanya tetap menatap ke depan. Sesekali, ia menunduk melihat wajah lelaki itu, memastikan masih ada napas yang keluar dari hidungnya. Bertahanlah, Mas. Jangan nyerah, gumamnya berulang-ulang, seakan memberi semangat bukan hanya untuk laki itu, tapi juga untuk dirinya sendiri. Perjalanan terasa sangat panjang. Orang-orang yang berpapasan sempat melirik heran, tapi tak ada yang bertanya. Mereka mungkin mengira Sari sedang menarik hasil pungutannya yang kebetulan berat. Ketika akhirnya sampai di dekat gubuknya, Sari hampir jatuh tersungkur. Seluruh tubuhnya lelah luar biasa. Ia berusaha membuka pintu kayu reot rumah kecilnya, lalu menyeret lelaki itu masuk ke dalam. Gubuk itu sederhana. Dindingnya terbuat dari papan bekas, lantainya tanah yang sebagian ditutupi tikar anyaman. Di pojok ada kasur tipis tempat ibunya biasa berbaring, sementara dapur hanya berupa tungku kecil dengan beberapa panci berkarat. Untungnya, ibunya sedang tidur pulas dan tidak menyadari kedatangan tamu tak dikenal itu. Sari segera menggelar tikar di lantai, lalu memindahkan tubuh lelaki itu ke sana. Ia mengambil baskom kecil, mengisinya dengan air sumur,
lalu merendam kain bersih seadanya. Dengan hati-hati, ia mengusap wajah lelaki itu, membersihkan lumpur dan kotoran. Perlahan, wajah asli lelaki itu mulai terlihat. Alisnya tebal, hidungnya mancung, rahangnya tegas. Meski pucat dan kotor, jelas ia tampan. "Siapa sebenarnya Mas ini?" bisik Sari, menatap penasaran. Ia membersihkan luka kecil di pelipis lelaki itu, lalu menutupinya dengan kain bersih. Setelah itu, ia membuat bubur tipis dari beras sisa semalam, berharap nanti ketika lelaki itu sadar bisa diberi makan. Malam pun tiba. Lampu minyak kecil menyala, menerangi ruangan dengan cahaya temaram. Sari duduk di dekat lelaki itu, matanya tak lepas dari dadanya yang naik turun pelan. Rasa penasaran mulai menggelayut. Kenapa ada lelaki seperti ini di tumpukan sampah? Dari mana asalnya? Apa dia orang kaya yang jatuh miskin atau korban kejahatan? Namun, satu hal yang Sari tahu dengan pasti, kehidupannya yang sederhana dan monoton baru saja berubah. Ia tidak lagi hanya memikirkan esok harus memulung apa, tapi juga memikirkan siapa sebenarnya lelaki asing yang kini terbaring di tikarnya. Dan di dalam hatinya, ada firasat aneh bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Pertemuan yang dimulai di tumpukan sampah mungkin saja akan membawa Sari pada takdir besar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Malam itu udara lembab. Hujan gerimis baru saja reda, menyisakan bau tanah basah yang meresap masuk ke gubuk sederhana Sari. Lampu minyak kecil di sudut ruangan berkelip tertiup angin yang masuk dari celah papan dinding. Di atas tikar anyaman yang tipis, tubuh lelaki asing itu masih terbaring lemah. Sari duduk bersila di sampingnya, menatap wajah pucat itu dengan cemas. Sesekali ia mengelap keringat dingin yang muncul di dahi lelaki itu dengan kain basah. Hatinya digelayuti rasa khawatir. Bagaimana kalau lelaki itu tidak bisa bertahan? Bagaimana kalau ternyata ia sakit parah dan butuh perawatan dokter? Namun, Sari menepis semua ketakutannya. Ia tahu, ia tidak memiliki apa-apa untuk membawa lelaki itu ke rumah sakit. Satu-satunya yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan perawatan sederhana dengan segenap ketulusan. Ia mengambil panci kecil yang tadi sudah diisi dengan bubur tipis. Bau harum sederhana dari beras yang dimasak membuat ruangan itu sedikit lebih hangat. Sari meniup pelan sendok bubur itu untuk mendinginkannya, lalu mencoba menyuapkan ke bibir lelaki yang terpejam. "Mas, coba makan sedikit, ya. Biar ada tenaga," bisiknya lembut. Awalnya bubur itu hanya menempel di bibir pecah-pecah lelaki itu. Namun, setelah Sari berulang kali mencoba, akhirnya ia menelan sedikit demi sedikit. Sari tersenyum lega, matanya berbinar. "Alhamdulillah, berarti Mas masih kuat," katanya, seakan sedang berbicara pada dirinya sendiri. Malam semakin larut. Sari tidak berani tidur. Ia duduk bersandar di dinding, matanya sesekali terpejam sebentar, lalu terjaga lagi. Ia takut kalau lelaki itu tiba-tiba kambuh, atau bahkan berhenti bernapas. Di tengah rasa kantuk yang melanda, ingatannya melayang pada masa lalu. Ia teringat ketika ayahnya masih hidup, betapa kerasnya beliau bekerja memulung setiap hari. Waktu itu Sari masih kecil, sering mengeluh kenapa harus ikut ayahnya ke TPA. Namun, ayahnya selalu berkata, "Di dunia ini, nak, kita harus saling menolong. Hidup memang keras, tapi jangan sampai hati kita ikut keras. Kalau ada orang yang butuh bantuan, jangan lihat siapa dia, jangan lihat dari mana dia datang. Kalau kita bisa bantu, bantulah." Kalimat itu terngiang kembali malam ini saat ia menatap lelaki asing yang sedang ia rawat.
Ia bahkan tidak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, atau apa masalahnya. Namun, ia tahu satu hal, lelaki itu butuh pertolongan, dan ia tidak akan menutup mata. Menjelang tengah malam, tiba-tiba lelaki itu bergerak. Tubuhnya gelisah, kepalanya berpaling ke kanan dan kiri. Bibirnya komat-kamit, seakan menggumamkan sesuatu. Sari segera meraih tangannya. "Mas, tenang, Mas. Saya ada di sini. Nggak usah takut." Lelaki itu akhirnya membuka mata, meski samar dan berat. Pandangan matanya kabur, tapi cukup untuk melihat wajah Sari yang pucat diterangi cahaya lampu minyak. "Di mana aku?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Sari terkejut, namun segera menjawab dengan tenang. "Mas ada di rumah saya. Saya nemuin Mas di tumpukan sampah tadi siang. Mas pingsan, jadi saya bawa ke sini." Lelaki itu terdiam, matanya masih mencoba fokus. Ada keheranan yang dalam pada sorot matanya. "Kenapa? Kamu nolongin aku? Kamu nggak kenal aku." Suaranya lemah. Pertanyaan itu membuat dada Sari terasa hangat. Ia tersenyum tipis, lalu menjawab dengan jujur, "Saya nggak perlu kenal. Kalau lihat orang butuh bantuan, ya harus ditolong. Kalau saya biarin Mas di sana, bisa-bisa Mas mati." Lelaki itu menatapnya lama, seakan tak percaya masih ada orang dengan ketulusan semacam itu. Namun, karena tubuhnya terlalu lemah, ia kembali menutup mata. Sari memandangnya, lalu berbisik lirih, "Istirahat saja, Mas. Nanti kalau udah kuat, baru cerita siapa sebenarnya Mas." Hari-hari berikutnya berjalan berat. Sari harus membagi waktunya antara merawat lelaki itu, merawat ibunya yang sakit, dan tetap memulung agar ada makanan di rumah. Pagi-pagi ia tetap pergi ke TPA, membawa pulang karung plastik seadanya, lalu buru-buru kembali ke rumah. Di rumah, ia membersihkan luka lelaki itu, mengganti kain penutup, dan memastikan ia makan meski hanya bubur tipis atau singkong rebus. Setiap kali Sari merawatnya, ia melakukannya dengan sabar. Ia tidak pernah menuntut apa-apa, tidak pernah bertanya macam-macam. Baginya, menolong adalah kewajiban hati, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan. Lelaki itu semakin pulih sedikit demi sedikit. Wajahnya yang pucat mulai berwarna, napasnya yang berat mulai teratur. Sesekali, ketika matanya terbuka, ia melihat Sari sibuk mengupas singkong atau menimba air sumur. Pandangan matanya penuh keheranan. Bagaimana mungkin seorang gadis pemulung yang hidup dalam serba kekurangan masih bisa peduli pada orang asing? Suatu sore, lelaki itu akhirnya bisa duduk bersandar di dinding. Sari yang baru saja pulang dari TPA tersenyum lega melihatnya. "Mas udah mendingan?" "Alhamdulillah," katanya sambil meletakkan karung kosong di pojok rumah. Lelaki itu menatapnya, lalu berkata pelan, "Aku Raka. Namaku Raka." Sari mengangguk, senyumnya tulus. "Saya Sari. Senang kenal Mas Raka, meski kenalnya dalam keadaan begini." Raka terdiam, seakan ingin mengatakan sesuatu, namun menahannya. Ada beban besar di matanya yang belum ia ceritakan. Sari tidak mendesak. Ia hanya menyiapkan air minum dan bubur sederhana, lalu menyodorkannya pada Raka. "Makan dulu, Mas. Biar cepat sembuh. Urusan cerita nanti aja, kalau Mas udah kuat." Raka menerima bubur itu dengan tangan gemetar. Saat menyuap, matanya sempat berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang asing, kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan, meski ia berasal dari keluarga berada.
Dan Sari, dengan kesederhanaannya, tanpa ia sadari telah menyelamatkan bukan hanya tubuh Raka, tapi juga hatinya yang lama terjebak dalam gelap. Hari itu, hubungan keduanya mulai terjalin. Bukan hubungan yang dibangun karena harta atau kepentingan, melainkan dari ketulusan hati seorang gadis pemulung yang memberi pertolongan tanpa pamrih. Pertolongan yang kelak akan mengubah jalan hidup mereka berdua. Hari-hari berikutnya di gubuk reot itu terasa berbeda. Sari yang biasanya hanya pulang membawa karung berisi plastik dan kardus, kini selalu bergegas kembali karena ada satu orang yang menunggu di rumah, Raka. Pria itu masih lemah, tapi kondisinya sudah jauh lebih baik dibanding hari pertama Sari menemukannya di tumpukan sampah. Wajahnya tidak lagi pucat, luka di pelipisnya mulai mengering, dan ia sudah bisa duduk, bahkan kadang berjalan pelan di dalam rumah kecil itu. Setiap pagi, sebelum berangkat memulung, Sari selalu menyiapkan sedikit makanan untuk Raka, biasanya singkong rebus, nasi sisa semalam, atau bubur tipis dari beras yang disisihkan. Raka menerima semuanya tanpa protes, meski jelas-jelas ia tidak terbiasa dengan makanan sederhana semacam itu. Maaf ya, Mas, kalau makanannya cuma begini. Memang seadanya aja. Tapi semoga cukup bikin Mas kuat lagi, ucap Sari suatu pagi sambil menyodorkan piring berisi nasi dengan garam dan sambal bawang. Raka memandangnya lama, lalu tersenyum tipis. Terima kasih, Sari. Aku nggak pernah merasa sesyukur ini makan nasi dan garam. Rasanya berbeda. Sari terkekeh, menunduk malu. Ya ampun, Mas bisa aja. Padahal nggak ada istimewanya. Tapi tulus, jawab Raka cepat, membuat Sari terdiam. Hari-hari bersama membuat keduanya semakin akrab. Sari yang biasanya pendiam kini sering tertawa kecil karena ulah Raka. Meski masih dalam pemulihan, Raka mulai membantu dengan hal-hal ringan, menyapu lantai tanah, menimba air, atau menjaga ibunya saat Sari pergi memulung. Ada sesuatu yang janggal bagi Sari. Dari cara Raka berbicara, jelas ia bukan orang sembarangan. Tutur katanya rapi, pemilihan katanya halus, bahkan cara ia duduk pun terkesan berkelas. Sari beberapa kali memperhatikan tangannya, meski kini kotor dan penuh luka, kuku-kukunya terawat, telapak tangannya tidak seperti tangan pekerja kasar. Namun, Sari tidak pernah bertanya. Ia tidak ingin terlihat kepo. Baginya, semua orang punya masa lalu masing-masing, dan kalau Raka memang ingin cerita, pasti akan cerita dengan sendirinya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun, mereka duduk berdua di depan gubuk. Angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak kecil berlari sambil tertawa, meski di balik tawa itu mereka sama-sama tahu, hidup di sekitar TPA tidaklah mudah. Sering nggak kamu mikir, hidup ini nggak adil? Tanya Raka tiba-tiba. Sari menoleh, menatapnya heran. Maksudnya? Ya, kamu. Seumuran kamu harusnya sekolah, main sama teman, punya cita-cita tinggi. Tapi kamu malah harus kerja keras di tempat sampah. Sedangkan ada anak-anak lain yang nggak perlu mikirin besok makan apa. Sari tersenyum tipis, lalu menatap langit yang mulai jingga. Dulu aku juga suka mikir gitu. Kenapa aku harus lahir di keluarga miskin? Kenapa aku harus berhenti sekolah? Tapi lama-lama aku sadar, kalau aku terus merasa hidup gak adil, aku bakal capek sendiri. Jadi aku jalanin aja. Yang penting aku gak nyerah, gak berhenti berusaha. Aku percaya, Tuhan pasti punya rencana. Jawaban itu membuat Raka terdiam lama. Ada kilatan kagum di matanya. Seorang gadis pemulung,
yang hidupnya penuh kekurangan, bisa berkata dengan ketabahan seperti itu. Hebat kamu, Sar, gumamnya pelan. Aku, bahkan gak sekuat itu. Sari menoleh cepat. Mas ngomong apa sih? Jelas aja Mas lebih kuat. Lihat aja, Mas bisa bertahan sampai sekarang. Raka hanya menunduk, tidak melanjutkan. Dalam hatinya, ada rahasia besar yang belum siap ia ceritakan. Hari berganti hari, kedekatan mereka makin terasa. Kadang Sari mengajari Raka cara mengikat karung, kadang Raka yang justru mengajari Sari menulis kembali huruf-huruf yang dulu sempat ia tinggalkan sejak berhenti sekolah. Masih ingat huruf A, kan? Tanya Raka sambil menuliskan dengan arang di tanah. Sari tertawa kecil. Ya ingatlah. Aku bukan lupa semuanya. Cuma udah jarang nulis aja. Kalau gitu, kita belajar lagi bareng-bareng, kata Raka sambil tersenyum. Suasana itu terasa aneh sekaligus hangat. Dua orang dari dunia yang sangat berbeda duduk berdampingan di gubuk reot, berbagi cerita, berbagi tawa, dan berbagi luka. Kadang malam datang dengan tenang, hanya suara jangkrik menemani. Kadang juga suara batuk ibunya terdengar, membuat Sari teringat kembali pada tanggung jawab besarnya. Raka selalu menawarkan bantuan, meski terbatas. Pernah sekali ia mencoba memberi obat yang ia sembunyikan dari saku jaket lusuhnya, obat yang jelas bukan obat murah. Masih ada simpanan kayak gini? Tanya Sari curiga. Raka gugup, namun berusaha tenang. Cuma kebetulan ada di saku. Aku simpan dari dulu. Sari tidak menanyakan lebih jauh. Ia hanya menerima, lalu memberikannya pada ibunya dengan rasa syukur. Meski perlahan keduanya semakin dekat, ada rasa aneh yang tumbuh di hati Sari. Ia tahu, Raka bukan orang sembarangan. Cara bicaranya, tatapan matanya, bahkan barang-barang kecil yang kadang terlihat darinya, semua menunjukkan bahwa ia bukanlah pemuda biasa yang tersesat. Namun, Sari menahan diri. Ia tidak mau membuat Raka merasa terpojok. Suatu malam, saat Raka sudah tertidur di tikar, Sari duduk di pojok gubuk. Ia menatap wajah pria itu yang damai dalam tidurnya. Dalam hati ia berbisik, "Siapa kamu sebenarnya, Mas Raka? Kenapa bisa jatuh sampai ke tumpukan sampah? Apa yang kamu sembunyiin?" Pertanyaan itu tidak terjawab malam itu. Yang Sari tahu, sejak kehadiran Raka, hidupnya tidak lagi terasa sunyi. Ada teman yang bisa diajak bicara, ada seseorang yang mengajarkan arti berbagi dengan cara berbeda. Persahabatan mereka mungkin terlihat aneh di mata orang lain, seorang gadis pemulung dengan seorang pria asing yang jelas-jelas bukan dari kalangan mereka. Namun, justru dalam keanehan itulah mereka menemukan makna, bahwa kadang hati bisa saling mengenal tanpa peduli dari mana mereka berasal. Dan tanpa mereka sadari, persahabatan itu sedang menyiapkan langkah menuju kisah besar yang akan segera datang. Malam itu hujan deras mengguyur atap seng gubuk Sari. Suara air menetes dari celah-celah atap yang bocor, membentuk genangan kecil di sudut ruangan. Angin dingin menusuk, membuat lampu minyak bergoyang redup. Sari duduk di samping ibunya yang sedang tidur, sesekali memeriksa selimut tipis agar tidak tersingkap. Di seberang ruangan, Raka tampak gelisah. Ia tidak bisa tidur. Pandangannya kosong menatap langit-langit reot. Hatinya penuh pergulatan. Sudah hampir seminggu ia tinggal di gubuk itu, menikmati ketulusan yang diberikan Sari tanpa syarat. Tapi, di dalam dirinya ada rahasia besar yang terus membebani. Sampai kapan aku bisa sembunyi? Apa Sari berhak tahu siapa aku sebenarnya? Pikir Raka.
Tangannya meraba saku jaket lusuh yang tergantung di dinding. Dari sana, ia mengeluarkan sebuah jam tangan perak yang kini penuh goresan. Jam itu tampak asing di tengah kesederhanaan rumah Sari, benda yang jelas tidak mungkin dimiliki seorang pemulung. Ia menatap jam itu lama. Jam tangan itu bukan sembarangan, melainkan hadiah ulang tahun dari ibunya, Ratna, seorang wanita terpandang yang memiliki perusahaan besar. Jam itu satu-satunya barang berharga yang masih ia simpan ketika ia kabur dari rumah. Kenapa harus begini? Gumamnya lirih. Namun, tanpa ia sadari, Saria masih terjaga melihat dari balik tikar tipis. Gadis itu terkejut, matanya melebar. Jam tangan itu berkilau meski temaram cahaya. Jelas sekali, benda itu bukan barang murahan. Sari tidak berani bertanya malam itu. Ia hanya berpura-pura memejamkan mata, meski pikirannya penuh tanda tanya. Mas Raka, sebenarnya siapa dia? Dari mana asalnya? Kenapa ada jam semahal itu di tangannya? Keesokan paginya, hujan berhenti, meninggalkan lumpur di sekitar gubuk. Sari bangun lebih awal, menimba air sumur, lalu menyiapkan sarapan sederhana berupa singkong rebus. Saat ia hendak menyodorkannya pada Raka, matanya tanpa sengaja kembali melirik jam tangan itu yang kini disembunyikan di bawah lipatan jaket. Mas, Sari memberanikan diri bicara, suaranya pelan. Jam itu, bagus banget ya. Kayaknya mahal. Raka yang sedang duduk terdiam langsung menegang. Pandangannya menajam, tapi kemudian ia menghela napas dan tersenyum hambar. Hanya kenang-kenangan. Nggak penting. Jawabnya singkat, lalu buru-buru mengalihkan topik. Singkongnya wangi. Kamu yang masak. Sari bisa merasakan ada yang disembunyikan. Tapi ia memilih tidak mendesak. Hatinya tahu, setiap orang punya rahasia. Mungkin suatu saat Raka akan cerita, mungkin juga tidak. Yang penting sekarang, ia sudah menolong orang yang membutuhkan. Hari-hari berjalan. Namun, sejak malam itu, Sari semakin peka. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang sebelumnya luput. Raka kadang melamun lama, menatap kosong keluar jendela. Kadang ia bergumam pelan menyebut nama seseorang, entah ibu atau Ratna. Suatu sore, ketika Sari pulang membawa karung setengah penuh, ia mendapati Raka sedang menulis sesuatu di tanah dengan arang. Tulisan itu rapi, jauh berbeda dengan tulisan kebanyakan orang di sekitar TPA. Apa itu, Mas? Tanya Sari sambil mendekat. Raka kaget, buru-buru menghapusnya dengan kakinya. Enggak, cuma iseng. Kelihatan rapi banget tulisannya. Mas pasti pernah sekolah tinggi ya? Sari mencoba menebak, suaranya ringan. Raka terdiam, lalu tersenyum pahit. Bisa dibilang begitu. Sari menunduk, pura-pura sibuk mengikat karung. Ia tidak ingin membuat Raka merasa terpojok. Namun, di hatinya rasa penasaran makin tumbuh. Malamnya, saat semua terlelap, Raka kembali terbangun. Ia duduk sambil menatap jam tangan di tangannya. Dalam hati ia bicara pada dirinya sendiri. Kalau aku terus sembunyi, cepat atau lambat Sari pasti tahu. Tapi kalau aku cerita, apa dia bakal percaya? Apa dia nggak akan menjauh? Air matanya menetes. Bukan hanya karena ia takut ditolak, tapi juga karena ia merasa bersalah. Seorang gadis pemulung miskin sudah rela menolongnya tanpa pamrih, sementara ia sendiri hanya bisa memberi kebohongan. Sementara itu, Sari yang sebenarnya tidak tidur pulas, mendengar suara isak pelan itu. Ia ingin bangkit,
ingin bertanya apa yang sebenarnya terjadi pada Raka. Namun, ia menahan diri. Ia tahu waktu yang akan menjawab semuanya. Keesokan paginya, Raka mendekati Sari yang sedang mencuci baju di ember kecil. Sari, panggilnya pelan. Ya, Mas? Raka ragu sejenak, lalu berkata, kalau suatu hari nanti aku pergi, kamu bakal marah enggak? Pertanyaan itu menusuk hati Sari. Ia terdiam, lalu menatap wajah Raka. Kalau Mas pergi karena udah sembuh, kenapa aku harus marah? Aku malah senang. Artinya Mas bisa jalanin hidup lagi. Tapi, suaranya menurun. Jangan pergi diam-diam. Bilang aja dulu. Raka menatapnya dalam, lalu mengangguk pelan. Aku janji. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu janji itu mungkin sulit ditepati. Ada beban besar menunggu di luar sana, keluarga, perusahaan, dan masa lalu yang ia coba hindari. Hari itu, Sari semakin yakin Raka bukan sekadar orang tersesat. Ia membawa rahasia besar yang ia sembunyikan rapat-rapat. Dan cepat atau lambat, rahasia itu akan terungkap. Rahasia yang akan mengguncang hidup Sari jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari di gubuk reot itu tidak selalu berjalan mulus. Sejak Raka tinggal bersama Sari dan ibunya, hidup memang terasa sedikit lebih hangat. Ada teman berbagi cerita, ada tawa kecil yang mengisi kesepian. Namun, kenyataan hidup di pinggiran TPA tidak pernah bisa ditepis begitu saja. Suatu pagi, Sari baru saja pulang dari memulung. Karungnya penuh dengan plastik bekas, botol, dan kardus. Tubuhnya lelah, bajunya basah oleh keringat dan lumpur. Ia ingin segera masuk, tapi langkahnya terhenti saat melihat ibunya terduduk di depan gubuk, wajah pucat, napas tersengal. Bu? Kenapa? Seru Sari panik, berlari mendekat. Ibu hanya menggeleng lemah. Cuma pusing, batuknya kambuh lagi. Suara ibunya serak, dan bibirnya tampak membiru. Sari langsung menoleh ke dalam. Mas Raka, tolong keluar sebentar. Raka yang sedang duduk di dalam segera bergegas. Begitu melihat kondisi Ibu Sari, wajahnya langsung berubah. Ini nggak bisa dibiarkan, Sar. Beliau harus dibawa ke klinik atau rumah sakit. Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Aku nggak punya uang, Mas. Buat makan aja pas-pasan. Raka terdiam. Hatinya sakit melihat kenyataan itu. Ia tahu betul Sari selama ini bertahan dengan keras, tapi di depan penyakit, ketegaran saja tidak cukup. Tanpa pikir panjang, Raka mengeluarkan sesuatu dari saku jaketnya, selembar uang ratusan ribu yang selama ini ia simpan sebagai pegangan darurat. Pakai ini, Sar. Kita bawa ibu sekarang. Sari terkejut, matanya melebar. Mas, uang sebanyak ini dari mana? Raka tercekat. Ia hampir saja membuka rahasianya, tapi buru-buru berkata, jangan tanya dulu. Yang penting sekarang kita selamatkan ibu. Sari ingin bertanya lebih jauh, tapi kondisi ibunya membuatnya tidak punya pilihan. Ia menerima uang itu, lalu dengan tergesa-gesa mengajak Raka mengantar ibunya ke klinik terdekat. Di klinik, dokter memeriksa dengan teliti. Setelah beberapa saat, dokter berkata, beliau kena infeksi paru-paru. Untung cepat dibawa. Kalau terlambat, bisa lebih parah. Sari menggenggam tangan ibunya erat, air mata jatuh tanpa ia sadari. Tolong, Dok. Tolong sembuhkan ibu saya. Dokter mengangguk. Kami akan berikan obat.
Tapi harus kontrol rutin, jangan sampai putus. Biayanya mungkin agak berat, tapi kami akan usahakan semampunya. Sari hanya bisa mengangguk, meski hatinya kacau. Ia menoleh pada Raka, yang berdiri tak jauh darinya. Pemuda itu menatapnya penuh keteguhan, seakan berkata, "Tenang, kamu nggak sendirian." Beberapa hari setelah itu menjadi ujian berat. Sari harus tetap memulung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membeli obat ibunya. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Namun, ia tidak pernah berhenti tersenyum di depan ibunya. Raka yang melihat semua itu merasa semakin gelisah. Setiap kali Sari pulang dengan tubuh letih, ia ingin sekali berkata jujur bahwa ia bukan orang biasa, bahwa ia punya jalan untuk menolong lebih besar. Tapi lidahnya keluh. Ia takut kebenaran justru membuat Sari menjauh. Ujian lain datang dari orang-orang sekitar. Beberapa tetangga yang sama-sama pemulung mulai bergosip. Kamu lihat enggak? Itu gubuknya Sari sekarang ada cowok tampan tinggal bareng. Iya, aneh banget. Dari mana coba orang kayak gitu bisa nyasar ke sini? Jangan-jangan dia lari dari masalah. Hati-hati, jangan-jangan bawa sial. Gosip itu semakin lama semakin liar. Ada yang bilang Raka penjahat, ada yang bilang dia maling yang sembunyi. Bahkan ada yang bilang dia gelandangan gila. Sari mendengar semua itu, tapi memilih diam. Baginya, Raka sudah membuktikan kebaikannya, membantu merawat ibunya, bahkan rela mengeluarkan uang untuk pengobatan. Namun, di dalam hati, Sari juga sadar. Semua gosip itu lahir dari satu hal, rahasia yang masih disembunyikan Raka. Suatu malam, setelah ibunya tidur, Sari duduk berdua dengan Raka di depan gubuk. Suara jangkrik mengisi kesunyian. "Mas," Sari akhirnya bicara, suaranya lirih. "Aku nggak peduli orang bilang apa. Tapi aku cuma pengen tahu satu hal. Mas sebenarnya siapa?" Raka terdiam lama. Pandangannya lurus ke depan, wajahnya tegang. Sari melanjutkan, "Aku nggak maksain Mas buat cerita sekarang. Tapi aku pengen Mas tahu, apapun masa lalu Mas, aku nggak akan ninggalin. Selama Mas baik sama aku dan ibu, itu sudah cukup." Mendengar itu, dada Raka serasa sesak. Air matanya hampir jatuh, tapi ia buru-buru menunduk. "Terima kasih, Sar," katanya pelan. "Kamu nggak tahu betapa berharganya kata-kata itu buat aku." Sari hanya tersenyum, meski hatinya penuh tanda tanya. Ia tahu, ujian hidup ini belum berakhir. Justru mungkin baru saja dimulai. Malam itu, setelah Sari masuk, Raka duduk sendiri di depan gubuk. Ia menatap jam tangan perak yang masih ia simpan. Dengan suara bergetar, ia berbisik, "Ibu, maafkan aku. Aku belum berani pulang. Tapi aku janji, aku akan kembali. Dan sebelum itu, aku harus menepati janji pada Sari. Aku nggak boleh pergi begitu saja." Angin malam berhembus dingin, membawa suara lirihnya ke kegelapan. Ujian demi ujian datang silih berganti. Namun, justru di tengah semua itu, ikatan di antara mereka semakin kuat. Dan tanpa mereka sadari, ujian berikutnya akan jauh lebih besar, karena rahasia yang disimpan Raka sebentar lagi akan terbuka. Pagi itu, suasana di TPA lebih ramai dari biasanya. Truk-truk sampah datang silih berganti, menurunkan muatan yang menggunung. Bau menyengat bercampur dengan asap tipis dari sampah yang terbakar. Sari dengan karung di pundaknya berjalan cepat, berusaha mendapatkan plastik dan botol sebelum diperebutkan pemulung lain.
Raka menunggu di dekat gubuk bersama ibunya Sari. Luka-lukanya memang sudah hampir sembuh, tapi ia belum sepenuhnya kuat untuk ikut memulung. Ia lebih banyak membantu hal-hal ringan, mengambil air, menyiapkan makanan sederhana, atau menemani ibu Sari yang masih sering batuk. Hari itu tampak biasa, sampai sebuah mobil hitam mengkilap berhenti di dekat TPA. Mobil mewah semacam itu jarang sekali terlihat di daerah ini, apalagi sampai masuk ke area kumuh penuh sampah. Orang-orang segera memperhatikan, sebagian berhenti bekerja. Dari mobil itu keluar seorang wanita anggun bergaun sederhana namun berkelas. Usianya sekitar akhir 40-an, wajahnya cantik dengan garis keibuan, meski tampak tegas. Di sampingnya, ada seorang pria paruh baya berbadan tegap, sopir sekaligus pengawal. Semua mata tertuju padanya. Bisik-bisik langsung terdengar. Siapa tuh? Kaya banget kelihatannya. Mana mungkin orang selevel itu mau datang ke tempat kayak gini? Jangan-jangan nyari orang. Wanita itu melangkah pelan, matanya menelusuri sekeliling. Ada rasa cemas sekaligus tekad yang kuat dalam tatapannya. Ia tampak mencari seseorang. Sari yang baru saja selesai memungut beberapa botol memperhatikan dari jauh. Ia sempat berhenti, tapi kemudian kembali bekerja. Baginya, urusan orang kaya itu bukan urusannya. Namun, takdir berkata lain. Saat wanita itu mendekati area gubuk, matanya tiba-tiba tertuju pada sosok Raka yang sedang berdiri di depan. Seketika wajahnya berubah. Mata yang tadi tegas kini melebar, bibirnya bergetar. Raka, bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. Raka yang awalnya menunduk, mendongak perlahan. Begitu melihat wanita itu, darahnya seakan berhenti mengalir. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ibu, suaranya parau, penuh emosi yang ditahan. Orang-orang sekitar terperangah. Hah? Ibu? Jadi itu ibunya dia? Pantas aja penampilannya beda. Ternyata anak orang kaya. Sari yang mendengar itu langsung terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Anak orang kaya? Jadi, Mas Raka selama ini sembunyiin siapa dia sebenarnya? Wanita itu berlari kecil mendekat, langsung memeluk Raka erat. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Nak, ibu sudah hampir gila mencarimu. Kenapa kamu bisa sampai di tempat seperti ini? Kenapa kamu menghilang begitu saja? Raka membalas pelukan itu, meski tubuhnya masih kaku. Maafkan aku, Bu. Aku nggak sanggup lagi waktu itu. Aku merasa tertekan, jadi aku pergi. Tangisan wanita itu semakin pecah. Nak, ibu nggak peduli lagi. Yang penting kamu selamat. Pulanglah, Raka. Pulang bersama ibu. Sari hanya bisa berdiri terpaku, memandang dari jauh. Hatinya campur aduk, antara terkejut, bingung, dan entah kenapa sedikit perih. Raka akhirnya melepaskan pelukan ibunya, lalu menoleh ke arah Sari. Ibu, aku nggak sendirian selama di sini. Ada orang yang menolongku, yang menyelamatkan nyawaku. Matanya menatap Sari dalam-dalam. Namanya Sari. Wanita itu menoleh, mengikuti pandangan anaknya. Tatapannya jatuh pada Sari, gadis kurus berbalut baju lusuh, dengan karung di pundaknya. Sekilas, matanya menilai dengan cepat. Namun, ada juga rasa terharu karena sadar gadis sederhana itulah yang menjaga putranya. Wanita itu menghampiri Sari. Kamu Sari? Tanyanya lembut. Sari gugup, menunduk dalam.
Iya, Bu. Saya cuma kebetulan nemuin Mas Raka di tumpukan sampah. Jadi saya bawa pulang ke gubuk. Maaf kalau saya lancang. Wanita itu menggeleng, lalu menggenggam tangan Sari. Tidak, Nak. Justru ibu yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, mungkin ibu sudah kehilangan anakku. Suaranya bergetar, penuh rasa syukur. Sari makin bingung. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Matanya sekilas menatap Raka, yang hanya membalas dengan senyum tipis, seolah berkata, inilah rahasia yang aku sembunyikan. Suasana di sekitar gubuk semakin ramai. Orang-orang berkerumun, bergosip semakin keras. Pantesan aja ada cowok ganteng nongol di sini. Ternyata anak orang kaya besar. Wah, Sari beruntung banget. Bisa deket sama dia. Jangan-jangan Sari sengaja deketin? Bisikan itu menusuk telinga Sari. Wajahnya memanas. Ia menunduk lebih dalam, merasa terpojok. Wanita itu kemudian berkata pada Raka, Nak, ayo pulang sekarang. Mobil sudah siap. Namun, Raka menggeleng pelan. Bu, aku nggak bisa pergi begitu saja. Aku janji sama Sari dan ibunya, aku nggak akan meninggalkan mereka tanpa kepastian. Sari terkejut mendengar itu. Mas Raka, jangan mikirin aku. Kalau memang waktunya Mas pulang, pulanglah. Aku sama ibu bisa jaga diri. Raka menatap Sari tegas. Tidak, Sar. Aku nggak mau lagi lari dari tanggung jawab. Kalau aku bisa hidup sampai hari ini, itu karena kamu. Jadi aku akan pastikan kamu dan ibu juga bisa punya kehidupan yang lebih baik. Kata-kata itu membuat wanita kaya itu terdiam. Ada rasa bangga sekaligus cemas dalam dirinya. Ia melihat putranya berubah, lebih tegas, lebih punya prinsip. Pertemuan itu menjadi titik balik. Rahasia yang selama ini Raka sembunyikan kini terbongkar. Ia bukan sekadar pria asing yang jatuh di tumpukan sampah. Ia adalah anak dari seorang wanita kaya pemilik perusahaan besar. Dan sejak hari itu, kehidupan Sari pun tidak akan pernah sama lagi. Sejak hari itu, suasana di gubuk Sari tidak pernah sama. Kehadiran wanita kaya yang ternyata adalah Ibu Raka membuat semua orang di sekitar TPA heboh. Gosip semakin liar, dan sebagian besar tertuju pada Sari. Aduh, Sari beruntung banget ya. Bisa deket sama anak orang kaya. Hati-hati, jangan-jangan Sari cuma manfaatin. Kalau dia nikah sama yang kaya, kita-kita ditinggalin. Bisikan-bisikan itu menusuk telinga Sari setiap kali ia berjalan membawa karung. Ia mencoba menutup hati, tapi kadang air matanya jatuh diam-diam saat malam. Raka menyadari semua itu. Ia merasa bersalah karena rahasianya yang terbongkar membawa beban bagi Sari. Maka, suatu malam, setelah memastikan ibu Sari tidur pulas, Raka duduk berdua dengan Sari di depan gubuk. Maafkan aku, Sar, ucap Raka lirih. Sari menoleh, bingung. Maaf? Kenapa, Mas? Karena semua ini jadi bikin kamu susah. Seandainya aku jujur dari awal, mungkin kamu nggak akan kena omongan orang. Sari menggeleng. Mas nggak salah. Aku yang milih nolongin Mas, apapun latar belakang Mas. Jadi jangan nyalahin diri sendiri. Raka menunduk. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, Sar, ibu pengen aku pulang. Perusahaan lagi ada masalah besar, dan beliau butuh aku di sana. Tapi aku juga nggak mau ninggalin kamu begitu saja.
Aku di persimpangan, Sar. Aku harus ambil keputusan besar. Sari menatapnya, mata beningnya memantulkan cahaya lampu minyak. Mas, jangan mikirin aku. Hidup Mas masih panjang. Kalau memang keluarga Mas butuh, pergilah. Aku sama ibu bisa bertahan. Tapi aku nggak mau cuma bertahan, jawab Raka cepat. Aku pengen kamu juga bisa hidup layak, Sar. Kamu nggak pantas terus-terusan di tempat sampah. Hening sejenak. Angin malam membawa suara jangkrik. Hati Sari bergetar. Ia ingin berkata bahwa ia tidak keberatan dengan kehidupannya, tapi jauh di dalam lubuk hatinya, ada harapan kecil yang selama ini ia kubur, hidup lebih baik, ibunya sehat, dan dirinya bisa sekolah lagi. Namun, Sari takut berharap terlalu jauh. Keesokan harinya, Ibu Raka datang kembali ke gubuk. Kali ini ia membawa makanan dan obat untuk Ibu Sari. Wajahnya ramah, senyum keibuan terpancar. Bagaimana kabar ibu? Tanyanya lembut sambil menyodorkan obat. Ibu Sari terharu, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus balas kebaikan Anda bagaimana. Anak saya dan saya bukan siapa-siapa. Wanita itu menggenggam tangan Ibu Sari erat. Justru saya yang berutang budi. Anak saya selamat berkat kalian. Sari hanya diam, menunduk. Ada perasaan asing yang sulit dijelaskan, antara syukur, canggung, sekaligus khawatir. Setelah beberapa saat, wanita itu mengajak Raka bicara serius di luar gubuk. Raka, pulanglah. Ibu butuh kamu. Perusahaan keluarga sedang goyah, banyak orang menunggu keputusanmu. Kamu nggak bisa selamanya sembunyi di sini. Raka terdiam, lalu berkata, aku akan pulang, Bu. Tapi aku nggak bisa pergi tanpa memastikan Sari dan ibunya baik-baik saja. Mereka yang menolongku saat aku tak punya apa-apa. Aku ingin bawa mereka ke kehidupan yang lebih layak. Wanita itu memandang putranya lama, kemudian tersenyum tipis. Kamu sudah dewasa, Nak. Kalau itu keputusanmu, ibu akan mendukung. Tapi ingat, dunia kita berbeda. Kamu siap menghadapi konsekuensinya? Raka menatap ibunya tegas. Aku siap, Bu. Aku sudah lari sekali. Aku nggak akan lari lagi. Malam itu, Raka menceritakan semua pada Sari. Tentang keluarganya, tentang perusahaan, tentang alasannya kabur karena merasa tertekan dengan tanggung jawab besar. Sari mendengarkan dengan saksama, tanpa memotong sedikit pun. Baru setelah Raka selesai, ia berkata, Mas, aku ngerti. Kadang kita pengen lari dari hidup. Tapi kalau emang udah waktunya balik, jangan takut. Hadapi aja. Aku percaya Mas bisa. Raka menatapnya, kagum. Kamu selalu bikin aku kuat, Sar. Aku cuma ngomong apa adanya, jawab Sari sambil tersenyum kecil. Namun, dalam hati, Sari mulai merasa cemas. Jika Raka kembali ke kehidupannya yang sesungguhnya, apakah ia masih akan mengingat dirinya, seorang gadis pemulung miskin? Beberapa hari kemudian, keputusan besar akhirnya diambil. Raka memutuskan pulang bersama ibunya, tapi dengan satu syarat, Sari dan ibunya ikut. Ia tidak mau meninggalkan mereka di TPA. Keputusan itu membuat semua orang di sekitar terkejut, bahkan iri. Gila! Sari dibawa ke rumah orang kaya. Bisa-bisa dia jadi nyonya besar tuh. Beruntung banget anak pemulung bisa naik derajat instan. Namun, Sari sendiri justru bimbang. Ia takut dianggap numpang,
takut keluarganya dipandang rendah. Tapi ketika ia melihat wajah ibunya yang semakin lemah, ia sadar ini mungkin kesempatan satu-satunya untuk menyelamatkan ibunya. Akhirnya, dengan berat hati, Sari mengangguk. "Baik, Mas. Kalau memang ini keputusan Mas, aku ikut." Di balik kata-kata itu, ada rasa takut dan harapan yang bercampur jadi satu. Keputusan besar sudah dibuat. Dan sejak saat itu, jalan hidup Sari dan ibunya benar-benar akan berubah, entah menuju kebahagiaan atau justru ujian yang lebih berat. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Sebuah mobil hitam besar berhenti tepat di depan gubuk reot Sari. Sopir menunggu dengan sabar sementara Raka, ibunya, dan Sari bersama ibunya bersiap meninggalkan tempat yang selama ini menjadi rumah. Sari berdiri terpaku di depan gubuknya. Matanya menatap setiap sudut, atap seng berkarat, dinding papan yang berlubang, tikar tipis tempat ia dan ibunya tidur. Semua itu penuh kenangan, meski pahit. "Yuh, Sar." Raka menepuk bahunya lembut. Sari mengangguk pelan, lalu membantu ibunya masuk ke dalam mobil. Saat pintu mobil tertutup, Sari menahan napas. "Mulai sekarang, hidupku nggak akan sama lagi." Perjalanan ke dunia baru. Mobil melaju meninggalkan jalanan becek dan bau sampah. Sari menempelkan wajah ke jendela, matanya membesar saat melihat jalan-jalan besar, gedung-gedung tinggi, dan lampu-lampu kota yang berkilau. "Indah banget," gumamnya tanpa sadar. Raka tersenyum melihat ekspresi Sari. "Ini baru permulaan. Masih banyak hal lain yang bakal bikin kamu kagum." Namun, di hati Sari ada rasa gamang. Ia takut tidak bisa menyesuaikan diri. Dunia ini terlalu berbeda dengan kehidupannya yang biasa. Sampai di rumah megah. Ketika mobil berhenti, Sari terperangah. Sebuah rumah besar dengan halaman luas dan pilar tinggi berdiri anggun di hadapannya. Dindingnya berwarna putih gading, pintu kayu kokoh, dan taman dipenuhi bunga warna-warni. Masya Allah, Sari hampir tidak percaya matanya. Ibunya yang lemah saja sampai bergumam, "Sar, ini rumah atau istana?" Raka tertawa kecil. "Rumah, Bu. Dan sekarang, ini juga rumah kalian." Sari menunduk gugup. "Mas, aku takut. Aku cuma pemulung. Apa pantas masuk ke rumah kayak gini?" Raka menatapnya serius. "Sar, kamu yang nyelamatin aku. Kalau aku bisa berdiri lagi hari ini, itu karena kamu. Jadi kamu lebih dari pantas." Wanita kaya, Ibu Raka, ikut menimpali dengan suara lembut. "Nak, jangan merasa rendah diri. Kamu sudah seperti keluarga bagi kami. Anggap saja ini rumahmu sendiri." Kata-kata itu membuat air mata Sari menetes. Ia merasa diterima, meski hatinya masih penuh keraguan. Hari-hari pertama. Hari-hari pertama di rumah megah itu terasa canggung. Sari terbiasa dengan karung dan bau sampah, kini harus tidur di ranjang empuk dengan sprei bersih dan wangi. Ia bahkan tidak berani duduk terlalu lama, takut mengotori kasur. Ibunya lebih cepat beradaptasi, meski sering menangis terharu setiap kali makan makanan enak. "Sar, ibu nggak pernah mimpi bisa makan ayam goreng tiap hari," ucapnya sambil tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Para pelayan rumah awalnya terheran-heran. Mereka berbisik-bisik, mempertanyakan siapa sebenarnya Sari. Katanya anak pemulung. "Masa iya? Kok bisa sampai tinggal di sini?" Mungkin Tuan Raka jatuh hati. Sari mendengar gosip itu dan hatinya panas. Ia ingin membantah, tapi ia hanya diam.
Ia tahu, hanya waktu yang bisa membuktikan dirinya. Sekolah dan mimpi yang tertunda. Suatu pagi, Raka mendekati Sari. "Sar, kamu dulu berhenti sekolah, kan?" Sari mengangguk. "Iya, kelas 3 SMP. Sejak itu aku nggak pernah pegang buku lagi." "Kalau aku daftarin kamu sekolah lagi, mau?" tanya Raka dengan senyum penuh keyakinan. Mata Sari langsung berkaca-kaca. "Boleh? Aku masih bisa sekolah lagi?" "Tentu saja bisa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar," jawab Raka tegas. Hari itu, Sari mulai bermimpi lagi, mimpi yang dulu ia kubur dalam-dalam di antara tumpukan sampah. Ujian di dunia baru. Meski kehidupannya berubah, ujian tetap datang. Suatu sore, saat Sari berjalan di taman rumah, seorang wanita muda datang dengan langkah angkuh. Penampilannya elegan, rambut terurai rapi, dan tatapannya tajam. "Jadi ini gadis pemulung itu?" ucapnya sinis sambil melipat tangan. Sari bingung. "Maaf, Mbak siapa?" Wanita itu tersenyum miring. "Namaku Clara. Aku tunangan Raka." Kata-kata itu membuat tubuh Sari kaku. Dadanya sesak, matanya melebar. "Tunangan? Jadi Mas Raka sudah punya calon istri?" Clara mendekat, suaranya penuh ejekan. "Kamu pikir siapa kamu? Anak pemulung berani-beraninya tinggal di rumah ini. Jangan mimpi bisa masuk ke dunia kami." Sari menunduk, air mata menggenang. Tapi ia menahan diri. Ia tidak ingin membalas kasar. Namun, dalam hati, ia sadar kehidupan barunya tidak semudah yang ia bayangkan. Dunia kaya raya ternyata penuh intrik, penuh tatapan sinis, penuh ujian yang berbeda dari kemiskinan. Tekad baru. Malam itu, Sari duduk di balkon kamarnya, memandang langit. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Kalau aku cuma diam, aku bakal diinjak. Aku harus buktikan kalau aku juga bisa. Bukan buat rebut Raka, bukan buat jadi orang kaya. Tapi buat diriku sendiri dan buat ibu." Di balik ketakutannya, lahirlah tekad baru. Sari tidak ingin hanya jadi penonton dalam hidupnya sendiri. Dan tanpa ia sadari, tekad itu akan membawa dirinya ke jalan yang lebih besar, jalan yang bahkan akan mengguncang dunia Raka dan keluarganya. Hari-hari di rumah besar semakin tegang sejak kemunculan Clara. Wanita itu selalu mencari cara untuk merendahkan Sari. Ia merasa kedudukannya sebagai tunangan Raka terancam hanya karena seorang gadis pemulung. Setiap kali bertemu, Clara selalu melontarkan kata-kata sinis. "Pakaianmu itu cocoknya buat asisten rumah tangga, bukan untuk tinggal di rumah sebesar ini. Atau jangan-jangan kamu sengaja deketin Raka supaya hidup enak?" Sari hanya menunduk, menahan luka di hatinya. Ia tidak ingin membalas, karena ia tahu dirinya memang bukan siapa-siapa di dunia ini. Tapi semakin lama, tekanan itu makin kuat. Raka tentu tidak tinggal diam. Ia sering membela Sari di depan Clara. "Cukup, Clara. Tanpa Sari, mungkin aku sudah mati. Jadi jangan pernah meremehkannya." Namun, Clara tidak menyerah. Ia punya senjata lain. Ayahnya adalah rekan bisnis besar perusahaan keluarga Raka. Pertunangan mereka adalah bagian dari kesepakatan bisnis. Jika Raka membatalkan, hubungan dua perusahaan bisa hancur. Rapat keluarga. Suatu malam, Ibu Raka mengumpulkan semua orang di ruang utama. Wajahnya tegas, tapi jelas ia sedang menahan emosi. "Raka, kamu tahu kan perusahaan sedang goyah?
Hubungan dengan keluarga Clara adalah salah satu sandaran kita. Kalau kamu membatalkan pertunangan, risikonya besar. Raka menggeleng tegas. Bu, aku tidak pernah mencintai Clara. Aku nggak bisa hidup dengan kebohongan. Aku sudah belajar dari Sari, hidup itu harus jujur, harus tulus. Sari yang duduk di pojok menunduk dalam. Ia merasa jadi penyebab keributan ini. Clara tersenyum sinis. Tante, lihat sendiri kan? Semua ini gara-gara gadis pemulung itu. Kalau dia pergi, semuanya selesai. Semua mata menoleh pada Sari. Ia merasa dadanya sesak. Ingin rasanya ia menghilang dari ruangan itu. Tiba-tiba Ibu Sari yang sakit terbatu keras memecah ketegangan. Sari buru-buru menolong, lalu berkata dengan suara bergetar, Saya rela pergi, Bu. Jangan karena saya, keluarga besar ini hancur. Saya cuma orang miskin, nggak pantas di sini. Air mata menetes di pipinya. Namun, Raka berdiri dan berteriak, Tidak, Sar. Kamu nggak akan pergi. Kamu yang menyelamatkan aku. Kamu yang bikin aku kuat. Kalau aku harus pilih antara perusahaan atau kebahagiaan sejati, aku pilih kebahagiaan. Ruangan hening. Semua terdiam melihat ketegasan Raka. Kebenaran terungkap. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian mengejutkan muncul. Media memberitakan skandal besar. Perusahaan milik ayah Clara ternyata terlibat korupsi dan manipulasi laporan keuangan. Berita itu meledak di mana-mana. Saham perusahaan mereka anjlok dan semua kontrak bisnis dibekukan. Ibu Raka terkejut membaca laporan itu. Astaga, kalau benar, maka pertunangan ini bukan hanya tidak berguna, tapi bisa menjatuhkan kita juga. Clara marah besar. Ia datang ke rumah Raka dengan wajah murka. Kalian pasti yang menyebarkan berita ini. Kalian mau hancurin keluarga kami. Namun, Raka menatapnya dingin. Tidak, Clara. Ini akibat ulah ayahmu sendiri. Dan aku bersyukur, karena akhirnya semua orang tahu kebenarannya. Clara terdiam, wajahnya pucat. Ia tidak bisa menyangkal. Titik balik. Setelah skandal itu, Ibu Raka akhirnya menerima sepenuh hati keputusan anaknya. Ia mendekati Sari suatu sore di taman. Nak, maafkan Tante kalau dulu sempat ragu. Tapi sekarang Tante sadar, kamulah yang membuat Raka jadi pria kuat dan bertanggung jawab. Kamu lebih berharga daripada sekadar status atau kekayaan. Air mata Sari menetes. Ia menggenggam tangan wanita itu. Terima kasih, Bu. Saya tidak minta apa-apa. Saya cuma ingin Ibu dan Mas Raka bahagia. Wanita itu tersenyum. Dan kamu juga, Sari. Kamu juga berhak bahagia. Akhir yang mengejutkan. Beberapa minggu kemudian, Raka membuat keputusan besar. Dalam sebuah acara keluarga dan perusahaan, di hadapan banyak orang, ia berdiri dengan lantang. Hari ini, aku ingin memperkenalkan seseorang. Dialah yang menyelamatkanku, yang membuatku berdiri kembali, dan yang aku pilih untuk mendampingi hidupku. Semua orang menahan napas ketika Raka menggandeng Sari naik ke panggung. Gadis pemulung itu berdiri kaku, wajahnya merah padam. Namanya Sari, lanjut Raka. Dia bukan dari keluarga kaya, tapi hatinya jauh lebih berharga daripada harta apapun. Aku memilihnya bukan karena status, tapi karena cinta dan ketulusan. Ruangan riuh. Ada yang kaget, ada yang berbisik tak percaya.
tapi ada juga yang bertepuk tangan penuh kagum. Sari menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. "Mas, apa Mas yakin? Aku cuma pemulung." Raka menggenggam tangannya erat. "Sar, kamu bukan cuma pemulung. Kamu penyelamatku. Tanpa kamu, aku bukan siapa-siapa." Air mata Sari pecah. Semua penderitaan, hinaan, dan rasa rendah diri yang ia pikul bertahun-tahun terbayar dengan satu momen itu. Epilog. Beberapa bulan berlalu. Sari mulai bersekolah kembali, meski usianya tidak muda lagi. Ia belajar dengan semangat, mengejar mimpi yang dulu terhenti. Ibunya mendapatkan pengobatan yang layak dan perlahan sembuh. Raka kembali mengurus perusahaan bersama ibunya, namun kini dengan cara berbeda. Ia lebih bijak, lebih peduli pada orang kecil. Bahkan, ia membuat program sosial untuk membantu para pemulung di TPA, memberi pendidikan dan kesehatan gratis. Dan Sari? Ia tidak lagi gadis pemulung yang dipandang rendah. Ia kini menjadi simbol harapan, bahwa siapapun, dari manapun asalnya, bisa berubah jika punya tekad dan hati yang tulus. Semua bermula dari satu kejadian sederhana, seorang gadis pemulung yang menolong pria di tumpukan sampah. Dan berakhir dengan cerita yang tak pernah mereka bayangkan, cinta, perjuangan, dan takdir yang mengejutkan.